Tajuk perkongsian firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah doa penyembahan dan kekaguman pada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, Bapa Syurgawi, kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini, dan Bapa, Engkau bertakhta di atas setiap pujian penyembahan yang telah kami angkat, setiap persembahan keuangan yang telah kami berikan, Engkau bertakhta di atas semuanya itu. Kami tahu Tuhan, sedang kami berbicara, sedang kami duduk mendengar firman-Mu, Engkau sudah hadir, dan Engkau siap berbicara dan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, sebelum saya mulakan, sewaktu kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sudah hadir di sini. Amin. Adakah sewaktu Anda masuk di ruangan ini dan kamu melangkah dan kamu katakan, ya Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini. Adakah? Ada kan? Yang kita tahu setiap kali kita datang di rumah Tuhan berkumpul, kita tahu Tuhan ada. Kita bukan datang dan menyanyi seperti itu dan Tuhan seperti tidak ada ataupun tidak wujud. Kan? Kita tahu kita ada di sini, kita berdiri saja di sini, kita datang saja di sini. Tuhan sudah ada di sini, Dia menanti-nantikan kita. Amin. Ya. Nah, dasar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah daripada Mazmur 148 ayat 1 dan 2. Kalau kita boleh baca seluruhan ayat ini pun boleh. Tetapi kita akan baca ayat 1 dan 2, kemudian ayat 11 hingga ayat 14. Boleh kita baca bersama-sama kan? Oke. 1, 2, 3 ayat 1. Pujilah Tuhan, pujilah Dia dari langit. Pujilah Dia di tempat-tempat tinggi. Pujilah Dia, hai semua melengkatnya. Pujilah Dia, hai angkatan syurga. Ayat 11. Raja-raja di bumi dan semua bangsa, putera-putera dan semua pemerintah di bumi, pemuda dan gadis, orang tua dan kanak-kanak, biar mereka memuji nama Tuhan, kerana hanya namanya ditinggikan, kemuliaannya mengatasi bumi dan langit, dan Dia telah mengangkat tinggi tanduk umatnya, pujian seluruh umatnya yang warak, anak-anak Israel, umat yang dekat dengannya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Nah, Mazmur 148 ini adalah merupakan sebahagian daripada 5 bab yang dikenali sebagai final Hallel ataupun the final praise, pujian yang terakhir di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur ada buku bab 1 sampai bab 150 kan. Untuk penari tamborin Mazmur 150 wajib hafal kan. Siapa mau volunteer hafal ayat di sini? Oke, tunggu ada ujian nanti kita ada menghafal. Ya, jadi di dalam buku Mazmur dari awal sampai habis, 5 bab yang terakhir 146 sehingga 150 itu dikenali sebagai final Hallel ataupun the final praise. Kenapa? Sebab dari awal buku Mazmur sehingga habis itu berbicara tentang banyak hal. Berbicara tentang Taurat Tuhan, bagaimana Mazmur 1 mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan sebagainya. Itu berbicara tentang Taurat Tuhan. Dan kemudian bagaimana dia menceritakan tentang kita menantikan kedatangan Yesus ataupun Raja Mesias yang kita nantikan. Sehingga Raja Daud di dalam ratapan, di dalam tangisan Raja Daud dikejar dan diangkat sebagai raja. Dan akhirnya pada bab yang seterusnya itu adalah sewaktu orang Israel menerima janji Tuhan bahwa satu hari nanti akan diangkat seorang Raja Mesias yang tidak akan terkalahkan ataupun tidak akan di macam Raja Daud dia diangkat sebagai raja, tetapi dia menghadapi banyak cabaran, kan kerajaan mereka terkalahkan sehingga mereka berada di dalam pembuangan Babel dan sebagainya. Dan Tuhan memberikan satu janji kepada umat Israel, satu hari nanti Tuhan akan mengangkat seorang Raja Mesias yang akan menjadi penyelamat bagi suku Israel. Dan sebab itulah Mazmur ini diakhiri dengan the final praise, pujian yang terakhir kerana
Kerana apa? Kerana umat Israel setelah mereka melalui Mazmur 1 sampai akhir, 5 bab yang terakhir mereka melihat kepada Tuhan. Mereka katakan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 146 sampai 150, setiap ayat diawali dengan pujilah Tuhan dan diakhiri dengan pujilah Tuhan. Betul? Ya, amin kan? Ya, dan pujilah Tuhan ini dikenali sebagai haleluya daripada perkataan Ibrani. Kan kita selalu sebut haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya itu adalah praise, puji, puji Tuhan. Pujilah, oke? Yah itu adalah daripada perkataan Yahweh, oke? Tuhan Allah kita yang hidup. Jadi haleluya ataupun halel Yahweh, praise Yahweh, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, doa penyembahan, kekaguman kita kepada Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, kalau kita melihat seluruh ayat yang kita baca tadi, kepada siapakah seruan ini diberikan? Kalau dalam bahasa Ibrani kan, sebenarnya kalau mereka kata haleluya, haleluya. Sebenarnya itu adalah perkataan yang bukan kita sebut kepada Tuhan, haleluya, haleluya, bukan. Tetapi dalam bahasa Ibrani sebenarnya haleluya itu adalah seperti seruan, seperti ya, hai kamu, pujilah Tuhan. Ya, hai kamu, pujilah Tuhan. Ya, dan tetapi kita pada hari ini kita katakan, pujilah Tuhan, kita katakan kepada Tuhan. Siapakah yang diseru untuk memuji Tuhan dalam bacaan kita tadi? Kita semua, amin, kita semua. Kalau kita lihat di dalam permulaan ayat ini tadi kan, dia katakan, pujilah Tuhan semua yang di langit. Kemudian kalau kita pergi baca ayat berikutnya daripada ayat 7 hingga 14, pujilah semua yang di bawah langit, maksudnya yang di bumi. Dan ini mengingatkan kita tentang Mazmur 148 ini juga mengingatkan kita tentang penulisan dalam Kejadian bab 1 ayat 1 dan 2. Dia bermula dengan di atas dan di bawah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan langit dan bumi itu kosong. Ya, pada waktu itu masih kosong. Dan Tuhan menyeru, Tuhan berfirman dan menciptakan segala sesuatu. Jadi siapa yang diseru oleh Tuhan untuk memuji Tuhan itu adalah seluruh ciptaan Tuhan, seluruh kosmos. Tidak ada yang terkecuali. Kalau kita lihat tadi pada awalnya adalah kosong seperti dalam itu. Dan setelah Tuhan menciptakan, seluruh ini diserukan untuk memuji Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat 13, kalau kita ingat ayat 13 tadi dia katakan, biar mereka memuji nama Tuhan kerana hanya namanya ditinggikan, kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. Nah, jadi tidak ada yang sesiapa pun yang terkecuali untuk memuji Tuhan. Daripada langit yang paling tertinggi, dia katakan segala makhluk, malaikat dan sebagainya, kepada apa yang ada di permukaan bumi. Kalau kita baca lagi ke dalam lautan yang paling dalam, even the sea monster, dia katakan kan, yang paling dalam pun ciptaan Tuhan, semua memuji Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terkecuali untuk memuji Tuhan. Amin. Kamu semangat kamu memuji Tuhan? Haleluya. Saya sangat bersuka cita sewaktu kita menyembah Tuhan tadi, sangat rancak kan. Saya mengingat, macam di KKR kita. Kan kalau KKR di tempat kita selalu tuh beribu-ribu orang. Walaupun kita di sini beratus, tapi dalam hadirat Tuhan kita beribu ya. Dengan malaikat yang bersama-sama memuji bersama dengan kita. Apakah yang terjadi dalam kita sewaktu kita memuji Tuhan? Kita membaca pada ayat 14, tadi kita sudah bacakan, yang dia katakan di sini, dan dia telah mengangkat tinggi tanduk umatnya, pujian seluruh umatnya yang warak, anak-anak Israel, umat yang dekat dengannya, pujilah Tuhan. Maksudnya haleluya. Apa yang akan terjadi sewaktu kita memuji menyembah Tuhan, saudara dan saudari? Tanduk, Tuhan mengangkat tinggi tanduknya di atas kita. Nah, tanduk ini melambangkan apa?
Okay, tanduk ini melambangkan beberapa perkara yang Tuhan akan angkatkan di atas kita. Contohnya tanduk horn, kan, HORN, melambangkan kemuliaan Tuhan ataupun melambangkan kekuasaan Tuhan, dominion, authority dan kuasa yang datang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya hanya akan kongsikan 3 apa yang akan Tuhan angkat di dalam kehidupan kita sewaktu kita haleluya, sewaktu kita puji Tuhan. Okey? Yang pertama yang Tuhan akan angkat dalam kehidupan kita sewaktu kita memuji Tuhan adalah tanduk kekuatan kita. Siapa yang hari ini datang di sini katakan, wah lemahlah saya hari ini. Saya mau dikuatkan oleh Tuhan. Pada waktu pagi tadi kan saya datang, saya bangun, saya rasa macam lemah lah, saya rasa macam demam-demam sikit dan saya pergi ke washroom di belakang sana dan saya jumpa aunty di depan ini kan, ya, dan dia katakan kepada saya, praise the Lord. Dia katakan kepada saya ingatkan dia bercakap di telefon, ya aunty pagi tadi kan, praise the Lord. Dia kata, dia cakap dengan saya kan ini dengan siapa nih? Sebab dia sedang bertelefon dan dalam bahasa lain. Lepas tu dia betul-betul lihat kepada saya dan dia katakan, yes, praise the Lord. Ya, dan saya haleluya, betul Tuhan, saya dikuatkan. Itu yang saya perlu dengar awal pagi ini, haleluya. Kita melihat kepada cerita Hana, Hana di dalam buku Samuel 1 ayat 20 berkata, kalau kita bacakan di sini, ini adalah doa Hana. Tuhan akan leburkan kalangan yang menentangnya, mengecam keras mereka bagaikan guruh di langit. Tuhan akan mengadili bumi, dia akan mengurniakan kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan memberikan kejayaan kepada orang pilihannya. Ini dalam terjemahan EVB. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris ataupun di dalam NIV, dia katakan, He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. Dia akan mengangkat tinggi tanduk kekuatan raja dan umat pilihannya. Di sini kita melihat betapa pentingnya sewaktu kita menyembah Tuhan. Kamu tahu apa yang terjadi sewaktu kita menyembah Tuhan di dalam ibadah seperti ini? Ya, berlaku satu pemindahan, yang saya katakan itu satu energy transfer, pemindahan tenaga daripada Tuhan dan kepada kita. Dan saya ingin berkongsi satu ilustrasi inilah, tentang pemindahan tenaga bateri telefon, handphone. Katakanlah kalau tenaga handphone saya ini habis bateri, handphone saya habis bateri, dan bagaimana saya boleh mendapatkan cas phone yang baru, tenaga yang baru dalam phone saya? Saya akan sambung ke tenaga elektrik kan. Tenaga tidak boleh di airdrop. Macam kita mau airdrop gambar kan. Sis airdrop gambar ataupun, bolehkah airdrop saya sedikit bateri? Bolehkah? Tak boleh kan? Bolehkah kita macam bluetooth saya sedikit bateri? Ataupun sewaktu kita mau pergi membayarkan, kita scan QR code, kita transfer duit kan, duit boleh ditransfer. Tapi adakah kita, saya mau scan dulu, saya mau transfer bateri, 100% saja, bolehkah? Tidak boleh kan? Ya, jadi sebenarnya sebagai kekuatan dan tenaga kita itu hanya boleh didapatkan sewaktu kita bersambung kepada Tuhan, yaitu Pencipta kita, yaitu sewaktu kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kalau kita lihat di dalam ayat Mazmur 22 ayat 3 berkata, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Amin. Sewaktu kita bersama-sama datang di tempat ini, kita memuji Tuhan bersama-sama, Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Dan sewaktu Tuhan datang dan dia bertakhta di atas pujian kita, dan dia memberikan kita satu tenaga yang baru. Dia memberikan kita, mungkin ada yang datang di tempat ini dengan kelemahan tubuh. Ada yang mungkin datang dengan beban berat. Ada yang mungkin dengan pelbagai pergumulan kita kan. Sewaktu kita datang, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mengangkat tangan kita. Pada waktu itu Tuhan datang, dia bersemayam, dia memberikan kita tenaga yang baru. Amin.
Sebab itu jadi sewaktu kita datang menyembah Tuhan, jangan hanya kita berdiri saja macam ni. Ataupun okeylah, paling minimal lah kan, tepuk tangan lah. Okay. Kamu lihat semua worship team kita di sini kan sudah berhabis. Lepas tu kita punya penari lagi. Kalau macam saya yang kuat berpeluh ni sudah berpeluh-peluh. Mungkin kamu yang melihat pun sudah tidak selesa. Okey kah dia ni? Berpeluh sudah dia ni kan? Tetapi semuanya itu kita tahu sewaktu kita dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan, yang terbaik kita berikan. Tuhan bertakhta di atas pujian penyembahan kita, dan waktu itu ada satu hal yang terjadi di mana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan mengangkat setiap kelemahan, bebanan yang kita bawa, dan Dia gantikan dengan kekuatan. Itulah maksudnya yang pertama, okey? Tanduk kekuatan kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua adalah tanduk kemenangan. Okay? Tanduk kemenangan kita. Dalam Mazmur 92 ayat 10 berkata, "Tetapi Engkau telah meninggikan tandukku seperti lembu liar. Aku telah diurapi dengan minyak yang baru." Okey. Jadi metafora tanduk yang diangkat ini juga memberikan satu gambaran di mana di dalam perlawanan lembu liar. Siapa ada lembu di rumah? Ada kerbau? Kalau orang kita Sabah Sarawak kan, kalau mak kawin sekurang-kurangnya ada berapa ekor kerbau tuh? Sewaktu kami kawin tidak mampu kerbau, sapi saja kita kan, bolehlah tu, ya. Dan sewaktu kerbau ini berlawan, dan yang menang dalam pertandingan ini dia akan mengangkat tanduknya dengan gagah sebagai tanda kemenangan. Dan kita lihat ini apa yang terjadi, banyak kisah di dalam Alkitab yang terjadi ya sewaktu dalam peperangan, dan mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kalau kita mengimbas kepada cerita Hana tadi di dalam 1 Samuel tadi, sebenarnya Hana berada dalam keadaan yang lemah sebab dia ditindas. Kenapa Hana ditindas? Sebab dia tidak mampu melahirkan anak untuk suaminya kan. Dan dalam doanya itu, sambungan ini tadi dia katakan, "Hatiku bersukaria kerana Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan." Sebab pada waktu Hana sudah mengandung, maksudnya di situ Tuhan sedang membatalkan kemandulan yang ada kepada dia. Dan pada waktu itu Hana katakan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Ada kemenangan bagi pihak Hana sewaktu Tuhan menjawab doanya. Selain itu juga, kalau kita melihat gambar ini bukan sesuatu yang asing bagi kita kan. Ini dalam Yosua 6 ayat 20. Tentang siapa ini? Yosua. Ya, sewaktu Yosua diberikan tugas oleh Tuhan untuk menawan ya kota apa nih? Jericho. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berkeliling tembok itu. Dan kalau kita lihat, sebenarnya tembok Jericho ini adalah satu tembok yang sangat tinggi dan sangat kuat, sangat kebal, dan tidak mudah ditembus oleh apapun. Kalau pada hari ini teknologi yang kuat seperti itu mungkin akan sukar untuk merobohkan tembok ini. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua dan tim dia katakan, letakkan semua barisan imam, ya, letakkan semua barisan imam di hadapan yang akan memuji Tuhan, yang akan meniup sangkakala, yang akan berdiri di hadapan semua umat yang lain, mereka yang akan meniupkan sangkakala ini, sehingga itu yang merobohkan tembok Jericho ini. Jadi apa maksudnya di sini? Tanduk yang Tuhan angkat dalam kehidupan kita itu juga berbicarakan tentang kemenangan. Okay? Melambangkan kemenangan yang kita boleh raih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau ada hari ini kan, saya ingin kongsikan macam dalam beberapa waktu ataupun bulan yang lalu, saya sering merasa
sedih ataupun tidak bersemangat. Lepas itu saya sering terbeban kerana hal yang terjadi dalam diri saya dan juga di sekeliling saya, dalam keluarga saya. Saya sangat terbeban dan pada satu hari saya duduk di rumah. Seperti biasa pada waktu pagi saya duduk dan saya membuat renungan, devotion. Seperti biasalah, tidak ada yang istimewa, macam biasa kan rutin harian kita kan. Ya, jadi sewaktu saya membuatkan renungan harian saya itu dan Tuhan berbicara, ada seseorang yang selalu bersedih. Ada seseorang yang hidup, umpamanya dia adalah seorang yang terkalahkan. Ada seseorang yang hidup seperti hidup dia tuh adalah orang yang sudah dikalahkan. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang sudah dimenangkan. Padahal dia adalah orang yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan saya katakan, siapa itu? Dan akhirnya bila saya renungkan lagi, sebenarnya Tuhan, Roh Kudus itu menegur dalam hati saya. Dia katakan kepada saya, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu hari-hari ini kan hidup kamu macam orang yang sudah dikalahkan? Adakah kamu orang yang dikalahkan? Macam bangun pagi, sedih saja. Tengah hari nanti, tak maulah buat kerja, beginilah keadaan saya. Macam hidup kita ni kan macam mengheret sejak kaki kita ni kan. Sebab tidak tahu kenapa dan Tuhan menegur saya, adakah kamu orang yang terkalahkan? Bukankah kamu adalah orang yang sudah dimenangkan? Bukankah firman-Ku mengatakan kamu lebih daripada pemenang? Walaupun hari ini ya memang kita berhadapan dengan cabaran. Kelihatannya seperti lepas satu lagi menimpa kita. Lepas satu lagi menimpa kita. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kamu percayakah kepada janji firman-Ku? Kamu percayakah kalau saya katakan kamu hari ini lebih dari pemenang? Dan pada waktu itu saya sangat ditegur oleh Tuhan dan saya katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya kalau saya hidup beberapa bulan ini, beberapa waktu ini, saya hidup seperti saya tidak punya Tuhan yang akan sanggup mengangkat tanduk kemenanganku. Yang Tuhan telah beri pun kemenangan kepada saya pada waktu itu. Dan saya katakan, ampuni saya Tuhan karena saya membiarkan apa yang iblis cuba lakukan, yang cuba menghalang saya untuk terus maju ke depan. Dan saya membiarkan itu menghalang saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan karena saya membiarkan mindset kekalahan yang cuba diletakkan di dalam saya itu, saya biarkan dia masuk dan dia cuba untuk memberikan saya satu bayangan. Kamu tak boleh. Kamu tak boleh. Ada orang di kalangan kita di sini, kawan-kawan saya yang begitu rapat dengan saya, kan saya kongsikan sedikit. Mereka katakan, Pi, kenapa kamu tidak macam dulu lagi? Macam mana saya yang dulu lagi? Kamu sangat bersemangat. Macam walaupun saya tidak terlibat dalam semua pelayanan, tetapi bila saya lihat sesuatu yang saya boleh contribute ataupun sesuatu yang saya boleh katakan untuk improve ataupun membantu dalam pelayanan lain, antara kita semua di sini kan, saya juga selalu yang paling rajin lah offer diri saya. Okey, saya akan begini. Okey, saya akan begini. Saya akan menyumbangkan apa yang saya boleh. Tetapi sebab keadaan yang berlaku beberapa waktu ini, saya macam, biarlah kau sana. Kan, kalau diberikan peluang pun, tak apalah. Not my problem anymore. Not my pelayanan anymore, macam tu. Sebab kenapa? Sebab saya membiarkan semua hal yang negatif ataupun segala cabaran itu menguasai fikiran saya. Dan mengatakan, ya saya terlalu berbeban berat. Cukup sudah beban saya ni, tidak ada masa sudah saya volunteer untuk ni. Tidak ada masa sudah saya untuk tolong pelayanan ni, macam tu. Dan pada waktu itu Tuhan menegur saya. Mengapa kamu hidup sebagai orang yang terkalahkan? Seolah-olah kamu sudah dikalahkan. Dan teguran itu membangunkan saya dan saya katakan, saya bagi tak suami saya kan saya mau menyanyi tapi dia tak benarkan saya. Macam mana tu? Tapi saya akan nyanyi jugalah. Dan saya katakan saya terus menyanyikan lagu ini sewaktu Roh Kudus menegur saya katakan, are you ready guys? Saya katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oke. Saya terus nyanyikan lagu itu. Siapa yang lebih dari pemenang di tempat ini? Amin. Kita lebih dari pemenang. Nah, memang hari ini kita tahu kita ada banyak cabaran. Tetapi satu yang firman Tuhan katakan, peperangan itu milik Tuhan. The battles belong to the Lord. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Raja Yosafat. Berdiam saja kamu dan memuji saja kamu karena peperangan itu milik Tuhan. Tetapi kemenangan itu milik kita semua. Ya, jadi kalau hari ini kan kita menghadapi keadaan seperti yang saya katakan tadi, mungkin seperti Hana ditindas oleh madunya kan karena dia tidak mampu mengandung, ataupun kita ditindas oleh sakit penyakit fisikal kita. Banyaklah hal yang akan menindas kita, tetapi kita percaya sewaktu kita membawa semuanya dalam pujian, penyembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, haleluya, pujilah Tuhan. Memuji di atas perkara yang kita sedang hadapi. Memuji Tuhan di atas setiap badai yang kita sedang tempuhi. Dan pada waktu itu tembok-tembok itu dirobohkan buat kita. Ada breakthrough, penerobosan yang terjadi dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, even di dalam kesehatan kita. Macam Hana, saya sangat kagumkan Hana ini, dia menghadapi kemandulan itu secara fisikal, kan? Fisikal maksudnya dia tidak boleh mengandung, dia tidak boleh mempunyai anak, tetapi dia datang kepada Tuhan mengangkat pujiannya, penerobosan terjadi, kesembuhan terjadi, dia boleh melahirkan anak, dan anaknya itu adalah Nabi Samuel yang menjadi nabi pertama yang mengurapi raja umat Israel. Amin. Ya, itu sangat luar biasa. Dan yang ketiga, terakhir saya ingin kongsikan, lambang tanduk ini adalah keselamatan, salvation. Okay? Dalam ayat yang terakhir itu dia katakan, dia mengangkat tanduknya, Tuhan mengangkat tanduknya atas umatnya. Dan itu adalah berbicara tentang keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dalam Mazmur 132 ayat 27 berkata, di situ aku akan membuat tanduk Daud bertumbuh. Aku akan menyediakan lampu untuk dia yang kuurapi. Siapa maksud dia di sini? Kalau kita baca lagi dalam Lukas 1 ayat 69 berkata, dia telah mengurniai kita seorang penyelamat yang berkuasa, seorang dari keturunan hambanya Daud. Siapa itu? Amen, haleluya. Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah tanduk Daud yang diurapi dari keturunan dia. Kalau dalam bahasa Inggris dia katakan, He raised up a horn of salvation. Dia mengurniai kita penyelamat yang berkuasa, ya, yang akan memberikan kita kehidupan, yang akan memberikan kita satu hari nanti mengangkat kita ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau pada hari ini memang ada ahli, mungkin ahli keluarga kita yang dekat dengan kita yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun orang yang kita kenali yang belum mengenal Tuhan, kita rindu mereka akan mengenal Tuhan. Ini waktunya tanduk keselamatan ini diangkat atas kehidupan mereka. Amen. Nah, ramai orang perlu mendengar berita keselamatan yang datang daripada Tuhan ini, ya. Dan saya akan mengongsikan sebuah cerita. Oke. Siapa kenal pemain ini? Tim Tebow. Ya. Tim Tebow ini adalah, ataupun nama penuhnya adalah Timothy Richard Tebow. Dia merupakan seorang pemain bola sepak Amerika. Bola sepak Amerika itu lain ya, bukan yang sepak kaki itu. Dia yang bola macam mana tuh? Yang bujur tuh kan, yang baling-baling tuh. Oke. Nah, jadi pada tahun 2007
dia bermain untuk university. Dia adalah seorang pelajar college, dia bermain untuk University Florida dan dia mewakili universitinya dan mereka memenangi piala Heisman. Dan pada tahun itu juga pasukan mereka memenangi National Championship. Kalau di US, perkara ini adalah satu game yang sangat besar, perlawanan yang sangat besar lah di mana semua orang akan pergi dan melihat. Nah, dia dikenali sebagai dual threat quarterback ataupun quarterback yang ancaman ganda kerana dia mampu lari dan melemparkan bola dengan handal. Okay? Dan dia merupakan macam pemain utamalah dalam tim mereka. Okay? Tetapi apa yang membuatkan tim Tibor ini lebih dikenali adalah kerana imannya kepada Tuhan. Ya. Apa yang berlaku ialah tim Tibor bersaksi sewaktu mereka berada di training room, di bilik persediaan kan sebagai atlet, dan mereka melakukan persediaan, ada yang stretching dan sebagainya. Dan tim Tibor melihat teammates-nya menulis sesuatu di bawah mata mereka menggunakan marker Sharpie itulah kan. Ada yang menulis nama ibu mereka, ada yang menulis kod-kod special dan sebagainya. Lepas tu dia terfikir, oh, apa yang saya perlu lakukan? Lepas tu dia ingat, oh, mungkin saya akan menulis Filipi 4:13. Okay? Filipi 4:13, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang telah memberiku kekuatan. Dan dia katakan, ya itu bagus untuk seorang pemain bola. Jadi dia tulis Filipi 4:13 di bawah muka dia. Dan setelah dia bermain, tim mereka menang. Dia bermain lagi, tim mereka menang lagi dan mereka jadi sangat terkenal dan orang mulai membicarakan tentang tim Tibor. Setiap kali orang sebut dia, mereka akan sebut dia Filipi 4:13. Filipi 4:13. Kalau orang nampak dia dari jauh, hey Filipi 4:13. Dia jadi sangat terkenal dengan itu. Bahkan ada majalah tempatan yang sudah mulai menemu ramah dia dan berbicara tentang itu. Ada juga kedai-kedai yang menerbitkan merchandise, ya, merchandise macam topi dan baju. Mungkin banyaklah tentang Filipi 4:13. Nah, untuk beberapa waktu dia dikenali dengan itu dan sebelum satu perlawanan penting, di dalam perlawanan penting ini akan menentukan adakah tim mereka ini akan ke National League lah, ke perlawanan peringkat kebangsaan. Sewaktu tim Tibor duduk dan Tuhan mengatakan ke dalam hatinya, saya mau mengubah ayat firman Tuhan yang kamu letak. Dan dia terkejut, apa nih Tuhan? Dan kalau saya menang game ini nanti, sudah tentu saya akan bermain di peringkat kebangsaan di mana lebih banyak lagi orang yang akan melihat firman Tuhan ini. Apakah firman Tuhan ini? Dia terus berdiam dan dia pergi bermain. Selepas dia bermain, mereka menang. Maksudnya mereka layak ke peringkat kebangsaan. Nah, sewaktu malam dia sedang bersiap di bilik, Tuhan memberikan ke dalam hati dia tentang ayat firman Tuhan yang Tuhan mau dia letakkan di bawah muka dia tu adalah John 3:16. Tuhan katakan, saya mau kamu tulis Yohanes 3:16 di bawah mata kamu. Wow, ini adalah seperti satu intipati penting iman kita sebagai orang Kristen, kan? Dan okey, dia pergi tanya ibu bapa dia setuju. Dia pergi jumpa coach dia. Dan coach dia katakan, kenapa? Nanti kita tak menang ataupun kamu sudah dikenali dengan Filipi 4:13, semua merchandise kita pun sudah ready. Kan kalau mereka mau bermain, semua mau dijual sudah Filipi 4:13, semua sudah ada di situ. Tapi dia katakan, tapi coach Tuhan katakan John 3:16, Yohanes 3:16. Dan coachnya itu setuju dan pada malam hari itu dia bermain untuk peringkat kebangsaan national team dia menang. Tim Tibor menang perlawanan itu dan keesokan harinya sewaktu dia berada dengan coachnya, dengan keluarganya, mereka sedang makan tengah hari dan ada orang telefon dia. Seterusnya yang menelpon itu adalah PR untuk tim mereka inilah dan dia katakan, tim, kamu tahukah? Coach dia cakap dengan saya, semalam sewaktu kamu memenangi perlawanan di peringkat kebangsaan ini, kamu tahu sebanyak 94 juta orang Google
Di Google kan kita boleh tengok kan. 94 juta orang Google di internet mencari apakah maksud John 3:16. Wow, luar biasa. Pada malam hari itu juga apa yang tim Tibo perlu lakukan, dia hanya perlu taat. John 3:16 dia pergi main. Tetapi pada malam hari itu juga 94 juta orang mengenal Yohanes 3:16 yang berkata, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup yang kekal. Wow. Apa yang tindakan tim Tibo ini, saya jemput worship team naik ke atas. Apa yang tim Tibo lakukan ini adalah act of praise. Adalah satu tindakan pujian kepada Tuhan. Tim Tibo berada di dalam worship team kah pada waktu itu? Tidak kan? Tim Tibo berada di membarkah memberitakan firman Tuhan? Tidak. Tim Tibo berada dalam pasukan tarian? Tidak. Dia adalah seorang pemain bola. Seorang pemain bola yang membuat keputusan, yang decide untuk mengatakan, I will praise the Lord with everything that I have. Saya akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan apa yang saya ada, walau setakat menulis di bawah mata saya sewaktu pertandingan berlangsung. Sewaktu tim Tibo, dia adalah seorang yang taat sebagai act of praise, sebagai tanda dia memuji Tuhan, meletakkan itu di bawah matanya. Apa yang terjadi? Tuhan mengangkat tanduk keselamatan Tuhan. Tanduk kekuatan Tuhan diangkat. Tanduk kemenangan Tuhan diangkat. Tanduk keselamatan diangkat malam hari itu. 94 juta orang mencari, membaca John 3:16 yang memang tentang keselamatan, tentang anugerah kehidupan bagi setiap orang. Kita tidak tahu sama ada 94 orang juta ini orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tapi satu hal yang kita tahu, mereka telah membaca kebenaran itu dan kebenaran itu yang akan bertindak dalam kehidupan mereka. Amin. Praise the Lord. Pujilah Tuhan. Pujian bukanlah tentang diri kita. Amen. Pujian adalah tentang Tuhan. Pujian adalah tentang Tuhan. Kita renungkan ini. Mungkin kita semua ada pemahaman kita yang tersendiri tentang pujian bukan tentang kita, tetapi pujian adalah tentang Tuhan. Apapun itu, satu hal yang Tuhan mau kita lakukan dan yang patut kita lakukan, karena Dia adalah pencipta segala sesuatu di atas langit, di bawah bumi, dan di dalam seluruh isi ciptaannya. Kita semua memuji Tuhan. Apakah respon kita pada hari ini? Soalan pertama yang saya ingin tanyakan adalah, adakah engkau masih memuji Tuhan hari ini? Atau adakah terlalu berat untuk menaikkan pujian kepada Tuhan hari-hari ini? Saudara dan saudari, kalau kita tahu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu kita memanggil seluruh worship team. Kita sendiri akan bangkit, kita akan memuji Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah lakukan di dalam Yohanes 3:16 ini. Pada hari ini, adakah engkau siap untuk Tuhan mengangkat tinggi tandukmu? Seperti yang saya katakan tadi, tanduk kekuatan, mungkin kekuatan kita seperti ada peribahasa yang mengatakan seperti di hujung tanduk kan, di hujung tanduk tuh macam mau jatuh sudah, sikit lagi tuh jatuh sudah tuh. Tetapi hari ini mari kita mengangkat pujian kita supaya Tuhan mengangkat tanduk kekuatan kita. Yang kedua,
Tuhan akan mengangkat tanduk kemenangan kita. Ada hal yang kita belum menang lagi. Dan pada pagi hari ini, sewaktu kita menyembah Tuhan, sedang kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan datang dan bersemayam di atas pujian kita. Sewaktu Tuhan datang, things get done, business get done. Sebab Tuhan ada, apa yang kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kerjakan, Tuhan laksanakan di tengah-tengah kita. Sewaktu kita mengangkat suara kita, menaikkan pujian kita, haleluya, praise Yahweh, tanduk keselamatan Tuhan diangkat di atas umatnya, di atas kita semua. Dan lebih daripada kita semua, tanduk keselamatan Tuhan diangkat atas keluarga kita, diangkat di atas bangsa kita, diangkat di atas suku-suku bangsa dimanapun kita sedang berdoa dan kita mencari orang-orang yang memerlukan keselamatan daripada Tuhan. Dan kesimpulan daripada perkongsian hari ini adalah haleluya, pujilah Tuhan. Mari semua kita arahkan mata kita kepada Tuhan, karena Dia yang akan mengangkat tandukmu. Dia akan memberikanmu kekuatan, Dia akan memberikanmu kemenangan, dan Dia akan memberikanmu keselamatan. Haleluya.